Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan mempraktekkan membersihkan sesuatu yang terkena najis dari najis. Tapi sebelum mempraktekkan materi tersebut, terlebih dahulu kita akan menyampaikan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Pertama, macam-macam najis ada tiga macam. Mukhaffafah yang ringan, mutawassithah najis yang sedang, dan mughalladhah najis yang berat. Pertama yang paling ringan yaitu mukhaffafah. Najis mukhaffafah ada satu, yaitu air kencing bayi laki-laki. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain ASI. Artinya kalau sudah pernah makan atau minum selain ASI, nanti bukan termasuk najis mukhaffafah. Atau bayi perempuan, nanti kencingnya tidak termasuk mukhaffafah. Atau umurnya sudah 2 tahun lebih, tidak termasuk mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah yang sedang. Ini umumnya najis adalah najis mutawassithah. Kebanyakan najis itu najis mutawassithah. Contoh, darah, air kencing, kotoran hewan, dan lain-lain, semacam nanah, muntah, dan lain-lain, atau arak, itu termasuk mutawassithah. Yang paling berat yaitu mughalladhah, yaitu air liur, keringat, dan kotoran anjing dan babi. Itu 3 macam najis, mulai yang ringan, sedang, dan berat. Kemudian cara mensucikannya. Cara mensucikan najis tersebut atau barang yang terkena najis ada 3 tahap sehingga nanti menjadi suci dari najis. Yaitu yang pertama, najis yang ada bendanya, najis yang ada bendanya, atau disebut juga najis ainiyah, misal air kencing atau kotoran hewan. Cara mensucikannya pertama adalah hilangkan dulu najisnya, hilangkan dulu bendanya. Misal kencingnya dibuang dulu, dihilangkan sampai kering. Misalkan kotoran ayam, kotorannya dibuang dulu sampai hilang. Kemudian setelah bendanya hilang, dia akan menjadi najis hukmiyah. Bendanya sudah hilang, najisnya sudah hilang, tapi hukumnya masih najis. Ini masih najis. Kemudian untuk menjadikannya menjadi suci, langkah yang ketiga yaitu dibasuh dengan air. Setelah itu, maka benda yang bekas terkena najis itu akan menjadi suci. Dan nanti prakteknya dalam najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah akan ada sedikit perbedaannya. Ini contoh membersihkan najis mukhaffafah. Ini air kencing bayi tadi ya. Misalnya di sini ada air kencingnya, kita siapkan lap
ini kan ada ainnya, ada bendanya. Untuk membersihkan pertama kita hilangkan dulu bendanya dengan cara dilap. Yang pertama kita tandai dulu, misal di sini ya, supaya nggak hilang. Terus kita lap sampai kering. Sampai benar-benar kering. Udah. Sudah kering, nanti gosok terus sampai kering. Kalau belum kering boleh dibiarkan nanti sampai kering sendiri. Kemudian ini masih najis, namanya najis hukmiyah. Kencingnya sudah tidak ada tapi hukumnya masih najis. Untuk mensucikannya tinggal disiram air, atau kalau najis mukhaffafah boleh juga dengan diciprati air sampai merata ya, misalkan gini. Diciprati sampai merata. Sudah, ini jadi suci dan airnya ini juga suci, tapi hukumnya air mustakmal. Yang kedua contoh najis mutawassithah ya, misalkan kencing kucing, misalnya air kencingnya kucing termasuk najis yang mutawassithah. Caranya sama seperti tadi, dihilangkan dulu ainnya, barangnya dihilangkan dulu, gosok, dikeringkan sampai habis, sampai kering, hilang bendanya, hilang baunya. Habis, kalau masih basah boleh dibiarkan sampai kering sendiri. Ini statusnya masih najis ya, walaupun bendanya sudah hilang tapi statusnya masih najis, disebutnya najis hukmiyah, masih hukumnya najis. Jadi kalau kaki kita basah kok menginjak ini masih najis. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sana najis semua. Supaya jadi suci gimana? Kalau ini tidak cukup dengan diciprat, karena yang cukup diciprati tadi mukhaffafah. Kalau mutawassithah harus disiram ya, dibasuh pakai air bersih, pakai air yang suci. Nah, gini saja. Bisa diratakan gini. Nah, ini sudah suci dan airnya ini juga suci. Berikutnya misalkan najisnya itu semacam kotoran binatang ya. Misalkan ini bukan kotoran ya, nah ini cuma contoh ini. Misalkan ini kotoran ayam, tahi ayam ini misalnya ya. Cara membersihkannya gimana? Cara mensucikannya sama dengan membuang dulu najisnya kita buang dulu. Jadi bisa pakai tisu atau pakai kain atau apa ya. Jadi kita ambil dulu najisnya ya, kita buang ya. Terus misal ada bekasnya di sini nempel juga dihilangkan, digosok
gosok sampai hilang, Kalau ada kotoran yang kering susah dihilangkan, boleh dikasih air sedikit. Kasih air sedikit biar hilang. Kalau sudah hilang, habis hilang semua, sudah nggak ada warnanya, nggak ada baunya, barangnya nggak ada, masih najis. Ini namanya najis hukmiyah, jadi masih najis. Jika kaki basah menginjak ini, nanti najis semua, itu kaki jalan ke depan najis semua. Supaya suci, tinggal dibasuh dengan air, basuh saja dengan air, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nah, sudah, terus diratakan. Ini sudah suci, dan airnya juga suci. Ini terinjak nggak apa-apa, ini sudah suci semua. Berikutnya cara membersihkan najis mughalladhah, najis yang berat. Misal ini kotoran anjing, ya, caranya sama seperti tadi. Dibuang dulu kotorannya, ainnya, terus dibersihkan sampai hilang, benar-benar hilang ainnya, kotorannya benar-benar hilang. Dan ini menjadi najis hukmiyah, najis. Nah, yang mughalladhah ini bisa suci dengan cara dibasuh 7 kali. Kalau yang sebelumnya 1 kali cukup, kalau yang ini 7 kali. Dan salah satu basuhan airnya itu dicampur dengan turab atau debu atau tanah. Contoh gini ya, kasih air, basuh dengan air. Dah, ini basuhan pertama. Nah, bersihkan dulu. Bersihkan sampai kering. Nah, nanti ditandai ya supaya jelas batasnya. Udah kering habis, baru 1 kali. Dan basuhan kedua, udah kena, kita keringkan lagi pakai lap yang baru, jangan lap yang tadi ya, pakai lap yang lain. Misalkan lap yang lain ini, bersihkan sampai kering, baru dapat 2, dan begitu seterusnya sampai 7 kali. Dan salah satunya nanti dicampur dengan tanah. Misalkan nanti basuhan yang terakhir, airnya ini dicampuri tanah, dicampurkan, diaduk, terus buat membasuh. Kalau sudah sampai 7 kali dibersihkan, habis, sudah suci. Memang kalau najis di lantai atau di dalam rumah itu agak sulit, karena tidak bisa langsung membuang airnya keluar. Kalau di anggota badan
nanti lebih mudah karena airnya bisa langsung dibuang. Jadi kalau najis mughalladhah di anggota badan kita lebih mudah karena airnya itu bisa langsung kita buang. Jadi kalau bisa di luar rumah ya, di langsung ke tanah, misalkan gini, misalkan di ini kena najis anjing, kita tinggal basuh 7 kali. Jangan sampai terciprat ya, karena kalau nanti terciprat kita cuci juga itu. 1 sudah, terus lagi 2 sudah, terus 3, begitu seterusnya. Nanti basuhannya ada yang dicampur dengan debu, karena ini enggak ada debu ya, pura-puranya ini dikasih debu, dicampur kemudian dibasuh sampai 7 kali. 6, 7, ini sudah bersih, sudah suci. Kalau kepingin mudah lagi, tinggal kita ke sungai. Kalau dekat sungai, kita ke sungai yang airnya apa itu, suci, mensucikan, bukan tercampur limbah. Kalau tercampur limbah nggak bisa. Kita ke sungai, tinggal tangan kita dimasukkan, terus digerakkan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sungainya sudah keruh, sudah bagus karena sudah tercampur tanah atau debu. Kalau sungainya jernih ya, tinggal kita tambah dengan debu, terus kita basuhkan, gerakkan 7 kali, sudah suci.